Saya baru tahu kalau ternyata organisasi internasional yang namanya Greenpeace itu adalah Wahabi. Itu belakangan ini ya guys ya, karena ya cukup viral. Jadi hutan memang itu memberikan kehidupan, sehingga mereka sering menyebut bahwa hutan dan laut itu ya seperti ibu, mama. Menjelang 2022, beberapa media nasional itu udah angkat tentang kerusakan alam di Raja Ampat akibat industrialisasi nikel di sana atau penambangan nikel di sana. Jadi sebenarnya ini bukan hal baru, dan pemerintah tahu bahwa ada persoalan di sana. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim. Karena saya rasa di Indonesia hutan terbesar yang terakhir hanya Papua. Jadi ya, bagaimana kita tidak menjumbang uang untuk bangun negara, tapi kalau kita sumbang oksigen kan sudah cukup sebenarnya menurut saya. Karena oksigen itu lebih penting daripada uang. Jadi saya berharap supaya negara bisa lihat itu balik, timbal baliknya. Jangan negara memberikan dampak kelapa sawit kepada kita di sini. Sekarang kita sudah memberikan oksigen untuk negara makan pun dunia. Jadi kalau macam kelapa sawit itu datang, jangan sampai saya punya anak cucu mereka tidak lihat cendrawasihnya lagi. Ini yang harusnya dijawab ya Mas ya sama kementerian gitu ya, baik itu Kementerian SDM, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Tunjukkan, kan kita sering kali bertanya, tunjukkan di mana ada pertambangan yang dia mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya sebagaimana yang diminta oleh peraturan. Langsung kita undang Wahabinya ke sini nih. Bang Iqbal nih, Masya Allah, Alhamdulillah bisa jadi tamu kita nih, Bang Iqbal. Waduh. Jujur saya sendiri gak sepakat dengan Wahabisme sebenarnya. Tapi harus saya undang nih, soalnya kan Bang Iqbal lagi viral nih sebagai seorang Wahabisme lingkungan katanya nih. Kita nggak ke situ, tapi kita akan ngebahas mengenai yang lagi cukup diperbincangkan dengan apa yang terjadi di Raja Ampat gitu ya belakangan ya. Bagaimana kemudian di sini, saya sebenarnya agak telat ya karena kan saya baru sampai Indonesia, dan kemudian ketika ngeliat sosmed banyak teman-teman di Papua yang kemudian lagi bersuara begitu kan. Nah, persisnya kalau saya pernah ke Raja Ampat, pernah memang kan gitu ya, dan itu cantik memang, apalagi dari upper view-nya pakai drone segala macam, tuh keren banget. Nah, saya sendiri nggak tahu pasti lokasinya di mana sih sebenarnya yang kemudian dipermasalahkan gitu. Ini keviral ini berapa lama sih sebenarnya? Apa kan saya lihat udah terjadi tambangnya nih? Iya. Udah ada proyeknya nih. Betul. Sebenarnya. Sebenarnya udah mulai kapan sih? Jadi memang tambang ini tuh udah lama di Raja Ampat. Tapi kita juga memang tidak shock lah ya. Tapi memang banyak yang belum tahu bahwa banyak tambang-tambang di Raja Ampat. Udah banyak? Udah banyak. Bahkan pernah total itu kita hitung ada sekitar 16 izin usaha pertambangan yang pernah terbit di Raja Ampat. 16. Lalu kemudian kenapa baru viral sekarang? Karena kita memang mengupayakan untuk ini bisa diubah kebijakannya. Terus jadi kita kampanye udah lama. Sorry Mas ya. Mungkin apa karena ini kan banyak warga Papua sendiri yang juga mulai protes ya. Gitu. Apa sebelumnya mereka oke-oke aja atau gimana? Nggak, protes ini udah lama sebenarnya. Bahkan dari beberapa tahun lalu, beberapa anak-anak muda itu udah mulai melakukan protes, aksi demonstrasi, lalu datang ke DPRK, di sana namanya DPRK untuk DPRD-nya, lalu ke bupati gitu. Tapi memang belum mendapatkan tanggapan yang serius dari pemerintah daerah. Bahkan mereka juga udah bersurat ke beberapa mereka mencoba untuk mengkontak DPR RI mereka di Senayan, dapil mereka, tapi memang belum ada gubrisan gitu ya. Berarti udah cukup lama mereka mengomplain ini, udah lama gitu. Udah lama. Ada setahun 2 tahun. Ada hampir 1 tahun lebih ya Mas ya. Tapi kalau untuk sorotan terhadap Raja Ampat itu udah lama. Tahun 2006 aja udah ada film tentang pertambangan di Raja Ampat. Berarti memang sudah lama proses. Sudah lama. Lalu kemudian tahun 2021 menjelang 2022 beberapa media nasional itu udah angkat tentang kerusakan
alam di Raja Ampat akibat industrialisasi nikel di sana atau penambangan nikel di sana. Jadi sebenarnya ini bukan hal baru dan pemerintah tahu bahwa ada persoalan di sana. Yeah. Lalu kita bikin campaign, lalu kemudian ditanggapin sama pemerintah. Mulailah kemudian terdengar pelan-pelan. Lalu kemudian terdengar situasi yang ada di Raja Ampat. Sebenarnya apa hasil dalam perut buminya Raja Ampat itu yang bagus yang sampai akhirnya ditambang di situ gitu? Raja Ampat itu memang punya kandungan nikel di tanahnya. Dan kandungan nikel ini memang kan kita lagi booming ya soal hilirisasi nikel. Sempat dulu ada pernyataan apapun pertanyaannya jawabannya hilirisasi gitu ya. Salah satunya ya Raja Ampat ini mereka punya kandungan nikel di pulau-pulaunya, di tanah-tanahnya. Jadi memang Papua ini kaya sekali Mas dari sumber daya alam. Ada nikel di sana, kita tahu ada emas di sana, ada hutan yang sangat lebat di sana, sawit di sana, di bawahnya ada gas, ada migas. Jadi di ininya Freeport juga ada Freeport di sana, nggak habis-habis dari puluhan tahun yang lalu gitu ya. Di Bintuni ada migas, lalu kemudian di Bintuni Fakfak, lalu kemudian ada di ujungnya ada emas, bahkan ada batu bara di Raja Kaya Ampat. Banget ya dengan satu pulau itu sebenarnya Indonesia bisa jadi negara yang kaya tuh ya. Kaya banget. Itu baru dari sisi sumber daya alam. Belum kita bicara tentang bagaimana hutannya menjaga emisi, bagaimana lautnya yang indah sekali, potensi pariwisata. Punya semua tuh. Punya semua. Papua itu makanya ada yang bilang the last paradise ya. Raja Ampat. Dan lagi-lagi Papua ini tanah yang kaya raya, tanah yang sangat kaya raya yang mereka mungkin gitu ya bisa menghidupi dirinya sendiri. Dan dalam konteks ini sebenarnya kan ada masyarakat adat ya Mas ya, yang tinggal di hutan, yang tinggal bersama laut gitu dan hutan. Mungkin agak jauh ya kalau kita lihat bagaimana mungkin ada orang bisa hidup di hutan gitu ya. Tapi mereka bisa hidup di sana dan hutan bisa menghidupi mereka. Mereka butuh obat, mereka bisa ambil di situ gitu ya. Mereka butuh buah-buahan, makanan ada di sana gitu. Jadi bahkan karakteristik kita kan selalu makan nasi ya, dan kita pikir kalau orang nggak makan nasi bisa kita bilang misalnya miskin atau kekurangan gitu ya. Mereka terbiasa makan sagu dan sagu ada banyak tempat di sana. Kita aja yang saya jadi suka makan papeda. Kan makan papeda ya. Jadi di sana papeda dengan gampang, bahkan di beberapa tempat tuh selalu ada yang namanya dusun sagu. Dan mereka sangat menjaga itu. Jadi hutan memang itu memberikan kehidupan, sehingga mereka sering menyebut bahwa hutan dan laut itu ya seperti ibu, mama. Jadi Papua ini kaya dalamnya dan luarnya. Jadi kalau hutannya hilang, lautnya rusak, itu seperti mengganggu kehidupan. Jadi kalau kita sulit membayangkan yang tinggal di kota itu, ibaratnya apa ya? Kita melakukan penambangan di mal-mal di Indonesia, jadi GI itu kita tambang. Ibaratnya gitu. Ketergantungan mereka pada hutan itu tidak bisa dipisahkan. Ibaratnya ketergantungan kita yang ada di kota ini dengan pasar gitu. Jadi value-nya Raja Ampat bagi warga Papua itu seperti orang Jakarta dengan mallnya gitu ya. Iya. Jadi kalau kita orang Jakarta yang nambang kemudian di Raja Ampat, jadi seolah-olah mall kita lagi dikeruk gitu kan. Betul. Ketika warga marah, begitulah posisinya mereka marah. Karena itu kehidupan mereka kan. Mereka tidak bisa, bahkan lebih besar ya. Tapi ini untuk memudahkan saja kita bilang mall gitu ya. Ya analogi aja gitu. Tapi kira-kira bahkan tambang-tambang di Raja Ampat ini ya Mas ya, itu jauh lebih besar dari luas pulaunya. Bahkan value-nya itu. Iya betul. Jadi yang kelihatan cuma pucuk permukaannya doang. Iya, jadi misalnya kita kayak salah satu PT yang lagi rame gitu ya. Dia dapat konsesi 13.000 hektar gitu. Padahal luas pulau itu nggak sampai 7.000. Lah sisanya kemana? Jadi bahkan lautnya itu masuk dalam konsesi tambang. Padahal lautnya cantik di dalamnya. Betul. Jadi orang-orang mungkin mikir, ya kalau atasnya aja atau sedikit aja diambil nggak masalah. Ini seluruh kan konsesi, seluruh wilayah itu bagian dari konsesi tambang. Artinya orang yang tinggal di pulau itu pun rumahnya di dalam konsesi tambang. Warga mereka yang udah tinggal bertahun-tahun, tanah mereka segala macam itu pun jadi ikut masuk ke dalam konsesi tambang. Konsesi itu. Betul. Walaupun dia punya surat resmi. Betul. Karena dalam hukum pertambangan, undang-undang pertambangan itu memungkinkan. Jadi sering terjadi konflik Mas kayak di Kalimantan Timur, di beberapa tempat gitu di Sulawesi, di Maluku.
Jadi ini wilayah ini nih kayak rumah ini itu memungkinkan ada konsesi tambang di sini di tempat di studio kita ini. Nanti diterbitkan kan, lalu perusahaan datang bilang oh saya sudah dapat izin nih di sini. Berarti nggak berlaku surat-surat kamu gitu? Berlaku, tapi konsesi perusahaan akan bilang kalau saya beli ini dan dia dihadap-hadap antara masyarakat dan perusahaan dihadapkan dalam situasi yang tidak setara. Gitu. Maka kemudian muncullah konflik gitu. Karena kadang di kampung itu kan tidak begitu firm dengan SHM, gitu, sertifikat hak milik dan sebagainya. Gitu. Nah, kalaupun mereka punya surat, posisi mereka biasanya akan lemah. Itu yang sering sekali terjadi. Maka terjadilah konflik terus menerus. Gitu. Jadi bargainnya itu enggak apple to apple ya, dengan, apple to dengan apple. value-nya ya. Betul. Oh, ini menarik juga ya. Jadi itulah mungkin yang membuat warga Papua juga ikut kemudian komplain dan menjerit gitu ya. Betul. Kalau kita lihat, ya mungkin banyak orang di Jakarta yang mungkin ya anak-anak sekarang yang atau juga mungkin bukan anak sekarang, maksudnya banyak yang belum paham gitu ya. Melihat seperti Papua seolah-olah jauh di sebelah sana, kemudian kemajuannya ada di Jakarta. Tapi kita sudah jelaskan bahwa Papua itu kaya sih sebenarnya. Betul. Cuma cara menikmati kekayaannya beda aja gitu kan. Dan itulah haknya mereka juga, mereka yang memiliki di sana dan mereka memilih untuk seperti itu dan mereka happy dan juga kemudian nyaman dengan itu pun sebenarnya itu hak mereka. Gitu ya. Betul. Nah, apa sih sebenarnya impact dari penambangan di Raja Ampat yang bisa kemudian mengganggu Raja Ampat itu apa impactnya? Ada impact yang sudah terjadi yang bisa kita lihat secara langsung, ada impact yang dia memang belum terjadi gitu ya Mas. Sehingga kita sering sekali Greenpeace selalu bilang bahwa apa kita nunggu hancur dulu baru kita mau cegah gitu ya. Nah, karena kita bisa lihat dampak-dampak pertambangan di beberapa tempat seperti di Wawoni, di Morowali, di Kabaena, masyarakat yang tinggal di lingkar tambang itu hidup dengan lumpur. Termasuk Morowali. Yang lumayan ramai terdengar itu. Iya betul. Morowali, Teluk Weda, Sagea. Jadi apa yang terjadi di tempat-tempat ini memungkinkan terjadi di Raja Ampat. Dan itu sebenarnya sebagian kecil sudah terjadi di Raja Ampat. Disadari atau tidak. Maka kemudian Greenpeace membuat satu perjalanan untuk kita melihat kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat. Maka kita menemukan ada karang yang sudah rusak. Ada kemudian laut yang sudah tersedimentasi, lumpur gitu ya. Kemudian lautnya berubah menjadi warna coklat, terumbu-terumbu karangnya kemudian menjadi mati gitu. Nah, ini kita dokumentasikan, kita kumpulkan ini Mas. Kita kumpulkan lalu kita buatlah kemarin satu laporan untuk menyampaikan kepada pemerintah bahwa ada sesuatu yang salah dengan kebijakan pemerintah gitu. Tapi memang gini, ketika ditambang atasnya aja, karang-karang cantiknya itu akan kena impact. Betul. Karena ada, aku mention peraturan ya Mas ya. Di ada putusan MK, jadi dulu ada gugatan terhadap bahwa penambangan di pulau-pulau kecil itu nggak boleh. Lalu ada gugatan ke MK. MK memutuskan kalau penambangan di pulau-pulau kecil itu disebut sebagai abnormally dangerous activity. Aktivitas yang sangat berbahaya sekali pada ekosistem. Nah, ketika ini terjadi, maka sebenarnya pertambangan di pulau-pulau kecil itu tidak memungkinkan dilakukan. Karena apa? Karena begitu penambangan ini dibuka, bahasanya pembukaan lahan ya di wilayah pertambangan ini, dia pertama akan sulit sekali untuk ditanami kembali. Nah, begitu datang hujan, lumpurnya itu akan kemana-mana. Iya, jadi coklat itu ya. Jadi coklat, lalu dia akan sampai ke limpasan ke laut, menjadi sedimentasi. Nah, karang-karang ini kan dia membutuhkan, jadi ada ini keindahan dari pulau kecil ya Mas ya. Di atas dia ada ekosistem hutan, turun ke bawah ada ekosistem mangrove, setelahnya itu ada ekosistem terumbu karang. Dan ini satu kesatuan. Jadi kalau rusak di atas, dia akan merusak seluruh rantai ini sampai ke bawah, mangrove-nya menjadi rusak. Lalu kemudian dia akan menutup wilayah pesisir. Nah, ketika dia tertutup, terumbu-terumbu karang ini kan dia dengan alga-alga hidupnya, begitu, yang membutuhkan berfotosintesis. Jadi kalau kemudian tertutup, dia tidak mendapat matahari, dia akan mati.
Mati itu? Mati dan karang-karang itu akan terganggu. Nah, ketika karang-karang ini mati, dia akan berdampak pada biota laut lainnya. Apa? Penyu kan makan karang-karang alga ini kan, ikan-ikan kecil datang ke sana. Makanya Raja Ampat itu kaya dengan ikannya, ya juga dipengaruhi oleh terumbu karang di sana. Jadi ini satu kesatuan ekosistem yang kalau rusak satu, maka memungkinkan keseluruhannya menjadi rusak. Jadi begitu, itulah kenapa kemudian MK juga memutuskan bahwa ini adalah aktivitas yang sangat berbahaya sekali, sehingga tidak boleh dilakukan di pulau-pulau kecil. Nah, ada ekosistem besar juga Mas di wilayah Raja Ampat. Itu ada, bukan ekosistem besar, maksud saya keanekaragaman hayati besar, yaitu Parimanta. Salah satunya Parimanta ini itu keliling di wilayah Raja Ampat, dan itu salah satu yang dijual kan. Dijual tanda kutip dalam artian sesuatu yang sangat indah sekali di Raja Ampat. Ini yang membuat Raja Ampat juga menjadi terkenal karena kita bisa melihat Parimanta secara langsung. Kalau ekosistem ini rusak, tentu akan mengganggu biota kunci lainnya. Dan yang perlu lagi Mas, yang perlu kita ketahui adalah hampir lebih dari 70% terumbu karang, spesies terumbu karang di dunia ini itu ada di Raja Ampat. Nah, jadi Raja Ampat ini semacam pusat dari spesies terumbu karang terbaik di dunia. Gitu. Jadi kalau ini rusak maka hancurlah keseluruhan. Maka sering kita bilang, kenapa kita butuh sebegitu rakusnya mengambil anugerah ini gitu ya, yang ada di perut bumi seperti ini ke batu bara, tanpa mempertimbangkan bahwa ada hal-hal lain yang harusnya kita pertimbangkan juga. Bahwa ada yang lebih banyak manfaatnya, ada yang lebih banyak manfaatnya kepada kehidupan kita daripada hanya sekedar mengambil nikel. Tentu ada yang bilang bahwa kan tentu nikel ada manfaat ekonominya, iya, batu bara ada manfaat ekonominya, iya, tapi kan hanya terbatas waktunya. Setelah kita ambil, dia hilang dari tanah, sisa luka-luka aja di bumi ini, sisa lumpurnya aja, dan itu sangat sulit kita kembalikan. Jadi ini bukan soal ada manfaatnya atau tidak, tapi sebagai umat manusia sebenarnya kita harus tahu mana yang lebih banyak manfaatnya bagi kita mengekstraksi apa yang sudah diberikan anugerah sama Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada kita semua. Gitu. Nah itu ketika diambil pun itu apa dikembalikan ke warga Papua nggak sih? Kalau kita bilang bahwa misalnya dikembalikan gitu, dikembalikan ya Mas ya, ada satu riset namanya Kutukan Sumber Daya Alam, ekonom ya, dan ini ditaruh risetnya juga di Indonesia. Daerah-daerah dengan kekayaan sumber daya alam, maka daerah-daerah tersebut adalah daerah-daerah yang indeks pembangunan manusianya paling rendah di Indonesia. Artinya apa? Indeks pembangunan manusia itu kan 3 faktor ya. Kesehatan, ekonomi, sama pendidikan. Jadi mereka kesulitan akses terhadap pendidikan, mereka kesulitan akses terhadap kesehatan, mereka kesulitan akses terhadap ekonomi. Di mana berkahnya? Di mana kembalinya kekayaan alam Papua? Contoh lagi misalnya Timika ya Mas ya, Freeport ada di sana. Emasnya kurang apa? Itu gunung yang kemudian menjadi lembah, jadi kawah. Warganya udah kaya maksudnya? Sampai sekarang apa yang didapatkan warga Timika? Kita bisa lihat gitu. Malah kemiskinan terjadi. Bahkan beberapa riset Timika itu masuk dalam kategori yang memiliki jumlah masyarakat salah satu daerah dengan masyarakat miskin paling besar di wilayah Papua, tanah Papua. Jadi dan kita tahu bahwa kan Papua dulu cuma 2 ya Mas ya, provinsi Papua Inuk sama Papua Barat. Indeks IPM tadi paling rendah itu di 2 provinsi ini. Jadi kita tahu kalau dibilang bahwa ekstraksi sumber daya alam itu memperkaya orang Papua, jawabannya tidak. Dengan bukti yang sudah ada gitu ya? Dengan bukti yang sudah ada dan sangat akurat. Dan ini negara juga tahu kok. Ya. Ini mungkin menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait ya. Bahwa ya kenapa protesnya begitu keras? Karena sudah pernah terbukti dan sudah terjadi dan sudah terbukti gitu ya. Betul. Kalau boleh tahu sebenarnya minimal berapa luasan yang diperbolehkan oleh negara untuk ditambangi? Yang diperbolehkan tuh nggak ada Mas. Aturannya tuh bilang yang tidak boleh ada. Jadi di kita itu ada namanya undang-undang soal pulau-pulau kecil dan pesisir. Lalu dibatasi bahwa ada wilayah-wilayah yang tidak boleh ditambang. Yang paling tegas adalah
pulau-pulau kecil ini. Ada undang-undang yang boleh yang menyatakan memang tidak boleh melakukan penambangan di pulau-pulau kecil. Tapi perspektif atau cara pandang ekonomi Indonesia ini masih ekstraktif. Jadi selagi masih ada resource-nya ya boleh ditambang. Dan itu memungkinkan. Jadi di kita itu Kementerian ESDM itu mengeluarkan izin usaha pertambangan, tapi apa setelah itu dia boleh menambang atau tidak, dia membutuhkan izin-izin lainnya. Misalnya ketika dia berada di dalam kawasan hutan, dia membutuhkan izin PPKH, dulu namanya IPPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan. Nah, baru boleh dia menambang. Setelah dia dapat IPPKH juga belum langsung boleh, tapi dia harus dapat dulu aturan soal lingkungan hidup. Secara aturan, kita ini memang ketat. Untuk bilang secara aturan ya, secara aturan itu memungkinkan, tapi setelah ada aturannya, kenapa ada tambang di Raja Ampat? Bahkan di dalam kawasan hutan, bahkan hutan lindung. Salah satu yang kita sebut tadi pulau-pulaunya itu hutan lindung, Mas. Itu hutan lindung padahal. Itu hutan lindung. Ya maksudnya nggak boleh diapa-apain gitu ya. Seharusnya ketika dia lah, apalagi. Seharusnya ketika dia ditetapkan sebagai hutan lindung, ya kita tahu kenapa dia ditetapkan hutan lindung, karena memang dia memiliki ekosistem, dia menjadi ekosistem kunci di daerah tersebut atau di region tersebut. Ini kan yang lagi ramai katanya nih, sebenarnya ini kan memang ada satu perusahaan yang menjadi top of mind pembicaraan mengenai kasus ini. Nggak taunya sebenarnya di Papua udah banyak perusahaan tambang. Betul. Kenapa hanya satu yang kemudian diramaikan? Apa sebenarnya ini sebagai pintu masuk? Iya. Atau gimana? Yang meramaikan padahal bukan Greenpeace tuh. Greenpeace nggak meramaikan satu. Yang meramaikan malah pemerintah ya. Jadi waktu itu kita campaign soal Raja Ampat. Dan soal Raja Ampat naik gitu. Lalu kemudian Pak Bahlil sebagai menteri datang ke PT GAK, sehingga perhatian semua orang ke PT GAK di Pulau GAK gitu. Terus beberapa kali kita ditanya, kita bilang bahwa persoalan ini tidak bisa disimplifikasi dengan hanya melihat Pulau GAK saja, karena ada banyak tambang-tambang lain di pulau-pulau kecil di Raja Ampat yang menjadi persoalan. Gitu. Ada berapa yang boleh tahu? Total ada 16 yang pernah terbit. Jadi ada 16 yang pernah terbit di Raja Ampat. Lalu kemudian yang aktif itu ada 5. Lalu kemudian 4 dicabut kemarin secara langsung sama Pak Presiden. Lalu kemudian disisakan 1. Yang disisakan 1 ini udah nambang juga? Udah. Masih jalan? Masih jalan, lama sekali malah. Sudah lama sekali malah yang 1 ini. Nah, padahal secara aturan baik yang 4 sama yang 1 ini gitu, itu sama aturannya kan harusnya menggunakan aturan Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang tidak memperbolehkan ditambang. Bahkan ada aturan yang lebih detail lagi ya, tidak boleh ditambang. Tapi kenapa yang 4 dicabut, yang 1 tidak? Yang 1 yang mana tuh? Yang di Pulau GAK. Oh, yang PT GAK ini malah nggak dicabut? Malah nggak dicabut. Oh, gitu. Nah, PT GAK ini malah nggak dicabut. Dan yang 4-nya dicabut gitu. Secara hukum mereka harusnya memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Jadi nggak ada persoalan apakah Pulau GAK ini jauh dari wilayah pariwisata atau tidak, di geopark atau tidak. Tapi yang pasti adalah secara aturan tidak diperbolehkan menambang di pulau-pulau kecil, termasuk Pulau GAK. Bahkan Pulau GAK itu, Mas, nggak cuma pulau kecil, dia termasuk tiny island, pulau yang sangat kecil sekali. Dia kan 100 km persegi ya, sekitar lalu kemudian total area itu sekitar 77 kilometeran persegi gitu loh. Artinya kita berdiri dimanapun di Pulau GAK memungkinkan untuk melihat pantai atau melihat laut. Oh, saking kecilnya? Saking kecilnya. Oh, 70.000 itu seapa? 7.000. 7.000. 7.000 itu kecil, lebih kecil, kayak semacam pulau-pulau kecil. 7.000 itu 7 hektar ya? 7 hektar ya. Jadi dia cuma banget dong. 77 km persegi di atau bawah 100. Iya, di bawah 100 km persegi. Oh. Bayangkan kalau wilayah pulau sekecil itu rusak gitu, Mas. Dan dia ditambang gitu. Kalau sekarang yang terakhir update-nya paling jauh itu ya, hanya yang dibilang diselesaikan itu cuma 4 ya. Sisanya 1. Dan masih produksi sekarang. Masih produksi sampai sekarang, masih melakukan kegiatan. Oh, saya pikir ini perbincangan udah selesai, katanya masih belum nih? Belum. Oh, gitu. Dan kita masih punya banyak PR ya, Mas ya. Ini kan Raja Ampat, kita memang campaign melihat untuk save Raja Ampat, tapi ada banyak PR kita karena pulau-pulau kecil lainnya masih banyak yang ditambang. Wawoni misalnya.
di Sulawesi, lalu kemudian ada Pulau Kabaina, dan yang baru ini juga ada di Pulau K, di Desa Mabasangaji. Bahkan ada yang sudah dikriminalisasi, sekitar 11 penduduk yang menolak tanahnya untuk ditambang, sekarang berhadapan dengan hukum. Ya, itu di mana? Maluku? Di Maluku. Wah, ini unik ya apa yang terjadi di Indonesia ini. Tapi gini, sebenarnya kan ada bisa istilahnya kemarin kalau nggak salah saya dengar tuh bad mining ya. Yang good mining ini mana? Jadi misalnya gini, kalau misalnya Bang Iqbal tadi bilang bahwa beberapa sampel bad mining yang terjadi di Indonesia, walaupun mungkin nggak viral ya gitu ya. Mungkin yang lagi viral kedua lagi yang di Papua sekarang, Raja Ampat sekarang ini. Yang disebutkan tadi beberapa itu adalah di wilayah lain gitu ya, yang bad mining. Yang good mining sebagai sampel percontohan yang mana? Di saat kita menganggap itu luka, maka kita sulit menerima. Di saat kita melihat sebuah kejadian dengan kacamata sebel duluan, udah blocking bahasanya, langsung nutup, langsung susah diterima. Langsung kita bawaannya nggak nyaman. Tapi kalau kita melihat acceptance dulu nih, menerima bahwa ya Allah, alhamdulillah ya Allah, itu soft, lebih mudah masuknya apapun itu. Jadi begitu sudah seperti itu, maka insya Allah kondisi apapun itu justru akan membuat kita semakin melihat kehidupan ini dalam kacamata cinta. Yang disebutkan tadi beberapa itu adalah di wilayah lain gitu ya, yang bad mining. Yang good mining sebagai sampel percontohan yang mana? Ini yang harusnya dijawab ya Mas ya sama kementerian gitu ya, baik itu Kementerian SDM, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Tunjukkan, kan kita seringkali bertanya, tunjukkan di mana ada pertambangan yang dia mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya sebagaimana yang diminta oleh peraturan gitu ya. Lalu kemudian tunjukkan di mana yang dia tidak memiliki dampak lingkungan atau lingkungannya yang bisa diatasi gitu ya. Nah, sejauh ini di mana ada aktivitas pertambangan, di mana ada resource, yang kita lihat adalah kerusakan lingkungan. Mari kita sebut satu-satu ya Mas ya. Bahkan Kalimantan Timur misalnya, kita tahu bahkan di wilayah kota hujan sedikit saja banjir. Banyak yang bilang drainase dan sebagainya, tentu. Tapi kita tahu bahwa wilayah Samarinda itu dikelilingi sama lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi. Satu. Wawoni bahkan masyarakat sana hidup dengan lumpur. Kalau kita di sini keran air itu keluarnya air bersih, di sana keluarnya lumpur Mas. Sampai ke situ pengaruhnya? Pengaruhnya sampai ke situ. Bahkan di Teluk Weda sama di Kabaina itu hasil penelitian dari beberapa teman-teman Nexus itu menunjukkan bahwa di dalam darah orang yang tinggal di lingkar tambang di daerah sana itu sudah ada logam berat, arsenik dan merkuri. Karena aktivitas pertambangan termasuk di wilayah ikan, termasuk ikan-ikan yang kemudian diteliti. Jadi dampak lingkungan hidup dari aktivitas pertambangan ini buruk sekali di banyak tempat di Indonesia. Gitu. Tapi edukasi ini sepertinya memang belum banyak terpapar ya gitu ya. Dan ya untunglah ada sosial media yang kemudian bisa sedikit bisa mengedukasi gitu ya. Kita juga menyadari sebenarnya isu lingkungan ini isu yang berat ya Mas ya. Aduh, kita mau peduli lingkungan tapi kita masih butuh makan dan bekerja gitu ya. Selalu dihadapkan bahwa kepentingan ekonomi dan vis-a-vis dengan kepentingan lingkungan. Itu yang dari dulu terjadi. Sebenarnya memungkinkan untuk titik tengahnya gitu. Karena apa? Karena kalau dari kita beralih dari industri ekstraktif ke green economy, sebenarnya potensi ekonomi Indonesia itu tinggi. Hasil penelitian dari Greenpeace sama teman-teman Selios itu menunjukkan dalam 10 tahun kalau kita beralih dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi yang lebih hijau, GDP kita tuh memungkinkan naik hampir 2 kali lipat. Gitu. Artinya lebih menguntungkan. Pembukaan lapangan kerja itu juga lebih besar. Kenapa Mas? Karena gini, paling gampang membayangkannya begini. Kita punya pohon mangga di depan rumah. Pohon mangga ini selalu berbuah. Kalau buahnya kita jual, itu memang akan ada untungnya kan ya. Dan dia akan berbuah tidak setiap tahun dia berbuah. Dalam hari ke hari dia ada untungnya tapi tidak banyak. Tapi tiba-tiba datang satu investor, saya mau tebang ini semua pohon mangga.
wah kita dapat 10 juta ini. Biasanya kita cuma dapat 1 juta. Tapi kita tidak tahu bahwa ketika pohon mangga ini tetap di sana, kita bisa berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun menghasilkan menghasilkan buah mangga, dan hasil dari pohon yang kita tanam ini mampu menghidupi anak cucu kita. Tapi karena ada godaan bahwa kayu mangga ini bisa mendapatkan uang 10 juta dalam 1 hari, maka kita tebang pohon mangga ini. Artinya kita memiliki dosa yang kita turunkan kepada anak cucu kita. Kita tidak adil kepada generasi berikutnya. Ini kan sebenarnya kalau ada amal jariah, memungkinkan ada dosa jariah sebenarnya, Mas. Dihabisin di situ berarti maksudnya? Dihabisin di situ. Karena apa? Karena kita berpikir bahwa ini hak kita. Ini kan sifat rakus ya Mas sebenarnya. Kalau kita lihat tambang, ada memang potensi tambang di Indonesia, dan itu besar sekali. Sumber daya alam kita besar sekali. Bahkan ada yang belum diekstraksi, kayak di beberapa tempat di Papua, potensi batu baranya belum diekstraksi. Tapi pertanyaan kita, apa perlu kita ekstraksi? Apa perlu kita eksploitasi? Butuh nggak warga dengan itu? Butuh tidak. Nah inilah yang penting saya bilang Mas, kita tuh harus ngerti yang namanya cukup. Tidak berlebih-lebihan, tidak mubazir, qanaah. Kita tahu bahwa cukup ini menjadi hal yang penting. Nah, kita tuh selalu ingin cepat mendapatkan hasil kekayaan, ingin dianggap sebagai negara maju. Tapi ketika kita mau pertumbuhan ekonomi kita 8% gitu, dengan mengorbankan ini semua, hanya waktu misalnya katakanlah di masa pimpinan Pak Prabowo kita mencapai 8%. Tapi setelah beliau, apa yang beliau tinggalkan? Kehancuran ekonomi misalnya. Jadi kita mencapai 8%, tapi lalu setelah itu kerusakan lingkungan di mana-mana. Kenapa Mas? Tidak akan ada ekonomi yang tumbuh di bumi yang udah mati. Itu udah pasti. Karena ini satu-satunya planet yang bisa kita tinggalin. Kita nggak akan pernah bisa bikin podcast kayak gini kalau bumi ini nggak layak ditinggalin. Kan ini orang bilang, kita selalu sering disebut menakut-nakuti ya Mas. Tapi apa yang udah terjadi di beberapa tempat, ini harusnya mengingatkan kita bahwa krisis iklim itu udah ada sama kita. Kita misalnya pergi ke wilayah pulau-pulau kecil di Pasifik ya Mas. Itu udah banyak kampung-kampung yang tenggelam di sana. Di Filipina misalnya. Itu typhoon hampir setiap tahun terjadi. Kebakaran hutan. Tidak usah jauh ke luar negeri, kita pergi ke wilayah yang paling dekat, wilayah pantai utara Jakarta. Jakarta dan pantai utara Jawa. Air rob itu udah tinggi Mas. Bahkan ada satu kampung di wilayah Pantura namanya Timbul Seloko. Mereka ini udah hidup dengan air rob Mas. Karena mereka tidak punya kemewahan, privilege untuk pindah dari kampung situ. Maka mereka bertahan tetap pada rumah yang sudah terendam. Mau nggak mau. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Sungguh kita harus bersyukur gitu ya, kita punya privilege tinggal di Jakarta, tinggal di Bogor yang kita tidak terdampak gitu. Tapi coba kita lihat saudara-saudara kita gitu. Ini kan kita jangan sampai kita menjadi orang atau sosok manusia yang nirempati gitu. Sehingga kita harus mengekstraksi semua hal. Lalu orang bertanya kadang, apa hubungannya aktivitas saya dengan orang-orang yang ada di Timbul Seloko atau yang menjadi korban krisis iklim? Inilah yang perlu kita sampaikan sebenarnya, bahwa aktivitas kita ini itu berdampak pada emisi dan krisis iklim. Sehingga mau nggak mau kita harus berubah. Bahkan pemerintah mengakui, kita kan selalu berusaha untuk menurunkan angka deforestasi. Pemerintah selalu bilang gitu. Saya pakai data pemerintah ini. Menurunkan angka deforestasi, kita harus beralih dari energi fosil ke renewable energy gitu ya. Kan ini sudah digaungkan sama pemerintah dan pemerintah sedang berupaya untuk ke sana gitu. Tapi kenapa kemudian dalam langkah-langkah yang dilakukan implementatifnya mereka tetap selalu melakukan ekstraksi. Jadi ini sebenarnya akan berdampak pada kita umat manusia dan berikutnya. Saya punya anak ya Mas ya. Anak saya perempuan bahkan dia menjadi sosok yang menjadi beban ganda dalam krisis iklim ini. Kenapa emangnya? Karena perempuan itu membutuhkan air bersih lebih banyak daripada kita laki-laki. Gitu. Mereka butuh bebersih yang lebih banyak daripada kita. Sehingga orang-orang yang tinggal di lingkar tambang, ketika dia tidak punya akses terhadap air bersih, maka kesehatan yang paling sering terganggu pertama kali itu adalah kepada perempuan.
Aduh, benar juga. Jadi, ya. Upaya melindungi lingkungan ini itu bukan upaya kita saja gitu, tapi untuk keturunan kita di esok hari. Kan kita sebagai ayah, saya juga tidak mau kan dianggap sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Karena apa yang kita tinggali hari ini ya juga untuk mereka kan. Ya, legasinya ya. Ya, jangan sampai kemudian. Tadi benar juga analogi pohon tambang tadi ya, apakah kemudian dapat pilih yang apa namanya? Sehari dapat 10 juta atau 1 juta atau sehari 1 juta atau 1 bulan 1 juta lah gitu bulan 1 juta, ya. Tapi bisa dirasain sampai anak cucu kita ya. Gitu. Atau 10 juta dihabisin habis. Berikutnya nggak ada apa-apa di sananya. Dan kalau kita lihat sebenarnya berarti misinya juga sangat mulia ya, karena buat juga masyarakat juga ya. Iya, betul. Tapi begini, misalnya ya dengan apa yang terjadi di yang udah jalan itu kan kayak misalnya Freeport lah ya misalnya. Dengan berpuluh-puluh tahun kemudian diambil hasil bumi misalnya. Tapi warga setempat tuh jadi maju gitu, kemudian jadi kota yang baik atau juga mungkin menjadi modern lah dengan kan asetnya udah lebih dari triliunan kan kalau berpuluh tahun. Iya. Bahkan hitungan triliunannya hitungan tahun, Mas. Dan misalnya kemudian warga itu udah kayak mungkin udah lebih maju dari Jakarta segala macam bisa dinikmati sama mereka. Mungkin akan berbeda narasinya. Bener nggak? Betul. Tapi yang terjadi adalah ketimpangan, Mas. Kalau kita pergi ke wilayah Freeport ya, ke wilayah Timika, maka kota-kota yang ditopang sama tambang ini atau wilayah atau kompleks yang ditopang sama tambang ini, wah itu luar biasa. Nggak ada bahkan kayak di Jakarta yang dia ada kabel di atas. Semuanya memang ditata dengan baik. Persoalannya apakah semua orang yang ada di sana menerima manfaat yang sama? Enggak jawabannya. Ini sama kayak dulu di Aceh ya Mas ya. Di Aceh PT Arun. Kita tahu begitu kota itu dulu sangat maju, sangat besar ketika ada booming oil and gas dulu di Indonesia tahun 90-an kan. Di zaman Orde Baru kita pernah berjaya dengan minyak, maka kita bilang oil boom dulu. Tapi sekarang apa? Sekarang menjadi stranded asset sebenarnya, aset yang bisa dibilang aset yang mati gitu ya Mas ya, yang nggak bisa digunakan. Dan ada banyak cerita-cerita Nauru misalnya, ada satu kepulauan di wilayah Pasifik yang dulu mereka memang kaya dengan sumber daya alam, tambang, tapi itu hanya 20 tahun. Sekitar 20 tahun mereka memanfaatkan. Itulah yang saya bilang tadi bahwa industri ekstraktif ini memang harus diakui dia memiliki daya ungkit ekonomi. Tapi dia tidak berkelanjutan. Itu aja Mas. Jadi kita memungkinkan untuk mengekstraksi ini dan punya kemampuan untuk melakukan itu, tapi yang jadi persoalan adalah dia tidak berkelanjutan. Hanya berhenti di situ ya. Berhenti di situ. Bagaimana kebijakan dari Greenpeace mengenai campaign pemerintah hilirisasi ini gimana? Nah, maka yang kita minta dari pemerintah sebenarnya adalah melakukan evaluasi secara keseluruhan atas program hilirisasi. Dan harus ada program yang jelas mau sampai kapan dan kapan kita berhenti. Makanya saya bilang tadi Mas, kata cukup ini menjadi penting sebenarnya. Mungkin ada nggak ya satu perspektif ekonomi namanya ekonomi cukup mungkin ya Mas ya. Gitu ya. Untuk menghitung kapan sih kita harus beralih. Ini kan gini Mas. Ada kita memiliki sesuatu, kita punya anugerah gitu ya. Ada teknologi yang udah memungkinkan Indonesia seluruh dunia ini untuk lebih sustain dalam energinya, namanya renewable energy. Dari matahari kita bisa membuat listrik ini tanpa harus membakar batu bara. Kalau kita udah tahu ada teknologi itu yang sudah disediakan juga oleh Tuhan sama kita semua gitu ya, kenapa kita tidak beralih ke sana? Tapi kenapa kita tetap mau mengekstraksi yang memiliki dampak yang lebih buruk? Ini kan jadi pertanyaan ya Mas ya. Kenapa? Kenapa kita tetap mau batu bara gitu ya? Padahal ada teknologi yang memang udah dia murah dan memungkinkan dan sumber daya alamnya tidak terbatas. Sumber dayanya tidak terbatas. Matahari, angin, gelombang laut. Teknologinya udah ada. Ini bukan teknologi lama Mas. Ada yang bilang harganya lebih mahal. India per kWh jauh lebih murah dengan tenaga surya daripada batu bara.
kenapa Indonesia tidak beralih dari industri batubara? Ini juga menjadi pertimbangan. Juga. Kenapa nggak mau gitu? Apa karena banyak orang politik di batubara? Gitu ya Mas? Nggak tahu gitu ya. Oh jadi kesana ya pembahasannya. Tapi kira-kira kenapa kita tidak mau beralih? Padahal kita tahu dampak pertambangan kan buruk ya Mas ya. Misalnya kayak ketika lumpur direklamasi itu kan juga membutuhkan biaya. Tapi kita tahu bahwa kita menghidupkan AC, lampu dan sebagainya sejauh ini memang masih dari batubara. Maka kita minta kapan ini pemerintah mau beralih dari sini? Padahal kita punya resource yang sediakan memungkinkan. Karena kita di wilayah garis khatulistiwa Mas. Kita tuh dapat sinar matahari sepanjang tahun. Gratis ya? Gratis. Kenapa nggak mau pakai itu gitu? Simpelnya gitu kan. Jadi kalau di daerah lain mungkin nggak se-luxury kita soal matahari. Betul. Gitu. Mereka apalagi daerah-daerah yang 4 musim. Mereka kadang cuma ada di bulan-bulan summer aja kan yang mereka memungkinkan untuk dapat matahari. Justru kan mineral bumi itu adanya di tempat-tempat yang mataharinya bagus kan. Betul. Nah itu dia. Ya, waduh, ini kan ada juga nih satu satu bisa dibilang mungkin ya liputan atau juga tulisan yang mengatakan ada proyek smelter di Weda Bay di Maluku Utara yang katanya akan mengangkat ekonomi nasional, tapi justru malah meninggalkan krisis ekologis. Itu benar? Betul, betul. Itu gimana ceritanya? Jadi kita kan ingin ekonomi 8% ya Mas ya. Nah, ingin ekonomi 8%, salah satunya adalah dengan membangun hilirisasi, dengan membangun smelter-smelter ini. Nah, di Weda lagi-lagi riset Greenpeace dan teman-teman koalisi gitu itu membuktikan polusi di wilayah smelter nikel ini itu lebih jelek atau lebih buruk daripada wilayah Jakarta. Padahal bahkan lebih buruk daripada Jakarta. Kita tahu transportasi di Jakarta ini polusinya sangat buruk sekali kan. Nah, saat ini situasinya di wilayah-wilayah yang ada smelter ini itu situasinya jauh lebih buruk polusi udaranya. Smelter ini ternyata nggak punya model lain gitu ya? Iya, betul. Untuk ngeluarin polusinya. Betul. Bahkan mereka kemudian listriknya menggunakan batu bara kan. Maka ada analogi gini Mas. Ketika kita berpikir bahwa membangun smelter ini hanya berdampak pada wilayah di Weda atau wilayah smelter ini. Tapi pada saat mereka membangun smelter, mereka juga membangun pembangkit listrik tenaga uap. PLTU yang sumber bahan bakarnya adalah batu bara. Batu baranya diambil dari mana? Batu baranya diambil dari Kalimantan. Sehingga ekstraksi batu bara juga akan semakin tinggi di Kalimantan, terburuk di Kalimantan, lalu ini diangkat ke Maluku. Lalu kemudian mereka ambil nikelnya dari Raja Ampat. Begitu rakusnya kita untuk mengambil semua sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Ini menjadi evaluasi ya Mas ya. Kita mungkin di Jakarta akan merasakan daya ungkitnya Mas. Tapi orang yang di lingkar tambang malah menjadi beban. Kenapa? Karena harga air bersih di wilayah tambang jauh lebih mahal daripada yang di non tambang. Berapaan tuh? Kan kalau di sana kita nggak bisa masak air kayak di sini Mas, atau ngambil dari air bersih. Mereka harus pakai tawas dulu. Jadi biaya itu yang dikeluarkan. Saya pernah tinggal. Jadi keran gitu nggak bisa? Oh nggak bisa Mas. Saya pernah saya korban tambang ya Mas ya, beberapa tahun. Karena saya punya keluarga, mertua dan saya menikah dengan orang Samarinda. Di Samarinda, ketika untuk menurunkan sedimentasi lumpur dari air keran itu, kita harus taruh tawas Mas. Taruh dulu di tempat penampungan, lalu ditaruh tawas biar dia bisa bersih dan bisa kita pakai buat mandi, makan dan minum. Berapa lama terjadi? Itu bisa semingguan. Jadi nggak kayak di sini Mas yang butuh air bersih, tinggal itu langsung buka keran, langsung dapat air bersih. Enggak. Jadi kita butuh waktu, jadi butuh proses. Bayangkan orang tua saya itu udah sepuh, udah 7, dan dia harus berupaya untuk menampung air dulu, mengambil tawas dulu. Bahkan tuh untuk urusan air minumnya saja ya Mas, itu betul-betul saya pikirkan. Karena dia tidak akan mungkin mengangkat air galon sendirian. Bagaimana untuk kita akhirnya berpikir untuk itu gitu. Dan ini situasi yang menyedihkan kan ya. Tapi kita nggak makanya saya bilang kita takutnya kita menjadi nirempati sebenarnya yang tidak terdampak ini untuk melihat situasi di sana itu jauh lebih parah dari apa yang kita rasakan. Hidup dengan lumpur itu sulit loh Mas. Terus orang bilang lumpur doang gitu Mas ya.
Tapi kita nggak pernah hidup dengan lumpur kan? Kita nggak pernah hidup dengan banjir bertahun-tahun sepanjang tahun. Kalau di Samarinda Mas, banjir, orang bilang udah biasa memang banjir, apa sih yang mau dikejutin gitu. Yeah. Kalau orang bilang ini, kalau orang Banjar bilang itu hanyar kaikam di sini tuh. Itu kayak emang kamu baru tinggal di sini sampai. Jadi orang sudah berdamai. Udah normalisasi. Udah menormalisasi, udah berdamai dengan situasi. Melihat apa yang diutarakan oleh Bang Iqbal nih, gimana ya? Memang mengagetkan nih fakta-fakta ini. Saya juga baru dengar nih justru nih. Greenpeace lagi ya ibaratnya. Kan Greenpeace internasional lah gitu ya, semua di wilayah. Jadi ibaratnya Greenpeace itu kayak white label lah ya, nggak tergantung dengan satu pihak tertentu yang kemudian ada benefit tertentu secara ekonomi yang kemudian nggak suka tambang ini karena ada keuntungan ekonomi lain yang didapatkan, kan bukan itu kan? Betul. Dengan fakta yang dikeluarin seperti ini kan, kemudian saya pikir dengan dampak-dampak yang mungkin saya terjadi dengan penduduk sekitar yang justru mendapatkan penderitaan tapi nggak mendapatkan benefit dengan apa yang didapatkan. Ini akan jadi kesenjangan sosial cukup tinggi dikarenakan lu yang nikmatin, gue yang menderita kan seperti itu gitu. Walaupun ngejalanin podcastnya juga ngeri-ngeri sedap. Itu pasti. Nahan. Mau nanya ini nanya nggak ya? Gitu kan jadi mikir-mikir juga ya. Tapi kan keluar dari Mas Iqbal langsung kan nggak apa-apa. Jadi ibaratnya emang ini fakta guys. Kita perlu tahu loh. Ya mungkin kita maksudnya tidak ngomongin politik enggak ya, tapi ibaratnya mungkin dengan ini ada kebijakan-kebijakan yang mungkin lebih berpihak. Itu yang kita harapkan sebenarnya Mas. Jadi Greenpeace bersuara itu sama sekali tidak menginginkan memalukan Indonesia di mata internasional. Yeah. Kita kan sering disampaikan begitu, enggak. Kita nggak pernah mau mempermalukan pemerintah. Yeah. Dan bahkan kita tidak akan pernah mempermalukan personal seperti Pak Bahlil misalnya atau Pak Prabowo ya. Ini soal kebijakan dari mereka, kebijakan menteri, kebijakan presiden, kebijakan pemerintah gitu. Yang kita perjuangkan ini hak konstitusional yang dijamin oleh negara, bahwa setiap warga negara itu memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan lingkungan hidup yang bersih gitu. Jadi kita di Jakarta atau di beberapa wilayah Jawa ini merasa hidup kita itu sudah baik, sudah bersih. Tapi di satu pihak ada saudara-saudara kita di Kalimantan harus berkorban untuk kenikmatan kita. Ini kan nggak fair, nggak adil gitu. Jadi luxury yang kita nikmati itu ternyata ada saudara kita yang sedang berjuang untuk cope up dengan hal ini kan gitu. Wah, ini kan ada campaign transisi energi nih, yang sering digaungkan sekarang kan gitu. Ini gimana? Ibaratnya kayak kalau transisi energi kita seolah kan kemudian dengan energi yang baru ini akan lebih baik dengan lingkungan. Ya, kan seperti itu. Kan itu yang kita dengar kan. Betul. Tapi apakah begitu kenyataan di lapangan? Betul. Jadi memang ini semacam anomali ya Mas ya. Ada yang bilang untuk yang lebih bersih maka kita membutuhkan kendaraan elektrik vehicle. Ya. Lalu kemudian tapi electric vehicle-nya diambil dari nikel-nikel di wilayah Papua yang menyebabkan kerusakan gitu ya di satu sisi. Tapi kalau kita telusurin data lebih lanjut, nikel yang digunakan untuk baterai itu nggak sampai 10%, Mas. Jadi buat apa dong? Itu dia. Jadi nikel-nikel yang dipakai atau untuk yang digunakan di Indonesia ini itu paling banyak tuh lari ke stainless steel atau ke baja sebenarnya. Jadi seakan-akan kita dibenturkan dengan transisi energi ini dengan industri nikel. Jadi makanya saya bilang cukup tadi Mas, itu adalah seberapa banyak sih sebenarnya kebutuhan kita sehingga kita tidak harus mubazir dan serakah gitu. Sehingga kalau kita mau menambang nikel ini sesuai dengan kebutuhan kita. 8% aja gitu ya? Iya. Kalaupun misalnya untuk 8% kita tentukan di mana tempatnya gitu ya. Apakah ada masyarakat yang akan dirugikan atau tidak? Apakah dampak lingkungannya bisa kita atasi atau tidak? Kalau seandainya pemerintah atau perusahaan sudah mengaku bahwa ada wilayah-wilayah yang dampak lingkungannya nggak bisa diatasin, ngapain ditambang? Yang kemudian masyarakatnya akan lebih sulit, ngapain gitu loh. Jadi ya sesuai sama cukupnya saja sebenarnya. Berapa kebutuhan kita sebenarnya? Diambil secukupnya kan gitu maksudnya kan? Iya. Jadi kalau hanya dibutuhkan 8%,
Diambil 8% aja kan 8% itu ya. misalnya gitu ya, dengan beberapa ketentuan. Ketika kita bilang kita butuh banyak gitu ya Mas ya, katakan 100% kita sampai harus membabat Raja Ampat, kita harus sampai bikin smelter ratusan. Kalau kita hanya butuhnya sedikit saja, kan kerusakan lingkungannya nggak perlu sebesar ini. Jadi kan ada rasa bersalah untuk yang punya mobil listrik kan gitu. Jadi dilempari kesalahan ke situ jadi. Betul, tapi tidak ke sana Mas. Kita kan tidak mau juga gitu, kita kembali ke zaman dulu ke goa gitu ya Mas ya. Atau kemudian kita matikan semua listrik ini. Enggak, logikanya enggak begitu. Tapi ada upaya-upaya untuk bagaimana kita segera bertransisi, karena mobil listrik kita, energi listriknya juga masih dari batu bara yang tinggi emisi. Tapi ada satu jalan tengah misalnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan membangun transportasi massal, transportasi publik yang memang bisa dipakai oleh banyak massal, dan ini berasal dari electric vehicle. Satu. Kedua, kan renewable energy ini kan misalnya dari surya gitu ya Mas, lalu kemudian dari angin gitu. Ini kan harus butuh storage, butuh storage energi. Nah, kenapa pemerintah tidak membangun atau lebih mengutamakan membangun storage energi untuk renewable energy gitu loh. Jadi kan keuntungannya bukan kita. Ini kan kayak kita digaung-gaungkan tentang renewable energy, but the government do nothing. Untuk itu. Jadi kayak kita pengen pergi ke Roma gitu ya, tapi itinerary kita itu ke China gitu. Kan ini nggak masuk akal gitu ya. Maksudnya kita pengen pergi ke Roma, tapi nggak disiapin kendaraan. Nggak disiapin ke Roma. Agendanya nggak ke sana. Agendanya nggak ke sana. Agendanya malah ke daerah lain, misalnya ke China atau ke wilayah lain. Ini kan kayak tujuannya apa, yang dilakukan apa gitu. Nah, posisi kita sebenarnya mengingatkan. Posisi kita sebagai warga negara itu kan harus mengingatkan ulil amri ya Mas ya. Para pemimpin-pemimpin kita. Pak, ini salah jalannya. Ibaratnya menepuk tangan atau menepuk punggungnya gitu. Bukan anti pemerintah ini. Ini justru untuk kebaikan bersama ya. Untuk kebaikan bersama. Rencana kita tuh seperti ini gitu. Bapak sendiri yang bikin rencana. Ayo balik lagi ke rencana awal. Mengingatkan gitu. Aja sebenarnya. Jadi sebenarnya teman-teman Greenpeace ini bersedia untuk duduk bareng dengan pemerintah, kemudian mendiskusikan kira-kira di mana tempat yang paling cocok misalnya. Betul. Kemudian apa sih yang harus dilakukan setelah ini di masa yang akan datang kan gitu kan, untuk mempermudah. Wah, ini mungkin menjadi bahan diskusi untuk tim-tim terkait. Semoga diskusi itu akan menjadi ada dan terbuka, mungkin tertrigger dengan apa yang sedang mungkin lagi jadi buah bibir, jadi orang jadi paham inilah sebelum kita terlalu jauh. Bukan hanya kita bersedia duduk bersama Mas, kita tuh selalu berusaha untuk mendatangi pemerintah secara langsung. Ayo Pak duduk, ini kita ada report, ini kita ada laporan, ada riset gitu. Tapi sebenarnya ini kan karena ya agak sedikit ngeri-ngeri sedap ya, karena ada ini isu lingkungan, tapi juga memang ada bergesekan juga dengan isu politik ini ya. Ketika mungkin terangkat isu tersebut, teman-teman Greenpeace gimana gitu? Pernah ada mungkin ya dapat teguran atau bagaimana kayak gitu? Ada nggak sih? Atau emang nggak ada apa-apa gitu, santai aja? Kita kan campaign tegang gitu, kemudian apa ancaman apa gitu, pernah nggak sih? Campaign soal lingkungan udah lama ya Mas ya, dan nggak cuma Raja Ampat gitu. Asia Tenggara kalau tidak salah kita tuh udah 25 tahun, dan Greenpeace di Asia Tenggara itu salah satunya di Indonesia awal-awalnya. Jadi ancaman, intimidasi, di demo di kantor, ancaman personal, yaitu memang katanya WA-nya kehack. Iya. Kita tuh WA kehack kemarin gitu ya, termasuk ke selulernya ya, jaringan selulernya. Saya bisa nelpon tapi saya tidak bisa ditelepon. Saya bisa SMS tapi tidak bisa balik SMS-nya. Jadi kayak segala OTP yang masuk itu akan ke mana lah gitu ya. Iya, tapi itu memang ya itu bagian dari perjuangannya ya. Bagian dari sesuatu yang harus kita ganti nomor dong sana. Masih yang lama sih. Masih lama. Karena apa ya? Karena tidak ada yang harus kita tutup-tutupi gitu ya, apakah koordinasi dan sebagainya gitu. Dan ini kan untuk kebaikan bersama ya. Bukan. Tidak ada yang perlu ditakutkan dan tidak ada yang rahasia. Bukan orang jahat juga gitu kan. Betul. Untuk kebaikan. Dan apapun yang kita publish di laporan kita, termasuk yang laporan nikel ini, itu juga kita ambil dari data pemerintah kok. Bahkan sekarang nih Mas, kalau mau
Kita bisa cek kok di mana aja izin usaha pertambangan di Indonesia dengan webnya ESDM. Jadi misalnya kalau mau mengambil alih WA atau yang lain-lainnya, buat apa tuh juga datanya data pemerintah gitu. Kan kita hanya melakukan analisis dari apa data-data yang tersedia gitu. Ya mudah-mudahan pihak terkait menyaksikan ini kemudian jadi ada duduk bareng ya, jadi nggak perlu tegang, nggak perlu tegang, betul. Bisa ketemu jalan tengah yang terbaik gitu guys ya. Waduh, ini menarik ya, bahwa banyak hal jujur aja baru dengar kan, saya juga bukan orang yang aktif di isu lingkungan, tapi saya juga jadi terbuka matanya bahwa ini sebenarnya punya impact yang bisa kita manfaatkan sebagai win-win ya sebenarnya. Betul. Untuk warga untuk keturunan kita juga gitu, dan bisa dimanfaatkan untuk orang banyak, bukan hanya beberapa kelompok saja gitu. Betul. Ya teman-teman, kalau mau ngobrol lebih lanjut dengan Mas Iqbal, monggo silakan add Instagramnya apa? BG Damanik, Bang Damanik Mas. BG Damanik ya. BG Damanik. Greenpeace juga? Greenpeace ya, @Greenpeace_ID kalau nggak salah. Oh, Greenpeace ID. Greenpeace ID ya. Greenpeace ID. Nah teman-teman semua, jika dirasa menarik atau juga mau buka diskusi, monggo silakan tulis di kolom komen. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita ya. Emang agak ngeri-ngeri sedap, tapi ini perlu kita dengar ya, karena ini insightful dan kita juga jadi baru paham untuk teman-teman yang mungkin kemarin ini ributnya kenapa, jadi kita tahu sih sebenarnya duduk perkara seperti apa. Ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih nih Bang Iqbal untuk waktunya ke sini ya. Terima kasih. Jika dirasa menarik, monggo silahkan share tayangan ini sebanyak-banyak ke teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita menganggap itu luka, maka kita sulit menerima. Di saat kita melihat sebuah kejadian dengan kacamata kesel, sebel duluan, udah blocking bahasanya, langsung nutup, langsung susah diterima. Langsung kita bawaannya nggak nyaman. Tapi kalau kita melihat acceptance dulu nih, nerima bahwa ya Allah, alhamdulillah ya Allah, itu soft, lebih mudah masuknya apapun itu. Jadi begitu sudah seperti itu, maka insya Allah kondisi apapun itu justru akan membuat kita semakin melihat kehidupan ini dalam kacamata cinta.